Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini di Sabtu pekan ketiga bi'idznillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di majlis, di antara majlis-majlis ilmu dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga penjelasan para ulama yang kita ambil faedahnya dari kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga niat dan usaha menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amalan yang ikhlas, amalan yang kelak kita harapkan menjadi pembela hujah bagi kita yaumul qiyamah yaumul mizan. Allahumma amin. Melanjutkan dari istifadah kitab Ad-Da' wa Dawa, dan insyaallah ini adalah bagian akhir dari dalil-dalil atau nas-nas yang berkaitan dengan ancaman agar kita takut dari melakukan perbuatan dosa. Kalau kita kumpulkan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dari pembahasan yang sudah cukup sangat panjang, namun semoga bermanfaat. Di antara sebab-sebab seseorang terus-menerus melakukan dosa, yang pertama adalah karena dia terlalu bersandar, terlalu bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia husnuzon kepada Allah, namun tidak disertai dengan husnul amal. Ini yang pertama. Dia menganggap rahmat Allah luas, ampunannya terbuka lebar, pintu taubatnya tidak tertutup, sehingga dia terus menunda-nunda taubatnya dan terus menerus dalam dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Ini yang pertama, sebabnya adalah karena husnuzon kepada Allah namun tidak disertai dengan husnul amal, yang disebabkan yaitu merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara dalil-dalil yang disebutkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, yang bisa kita ambil kesimpulan, sebab yang kedua seseorang terus-menerus dalam dosa adalah melupakan nas-nas ancaman, melupakan dalil-dalil ancaman. Pura-pura tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan neraka, murka Allah, azabnya, itu semuanya tidak dibaca atau tidak mau dipelajari, sehingga yang dibaca hanyalah motivasi, kemudian keutamaan, namun melupakan dalil-dalil yang sifatnya ancaman, nerakanya Allah, azab Allah, murka Allah, tentang hari kiamat, tentang azab, tentang siksa yang khusus bagi pelaku-pelaku dosa tertentu, dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini yang kita di bagian akhir insyaallah yang bisa kita ambil faedahnya, yang mungkin bisa kita ambil. Yang ketiga adalah yaitu karena tertipu dengan keadaan dirinya, atau yang disebut dengan para ulama yaitu dengan istidraj. Karena dia melihat dirinya kok misalnya ini saya tenang-tenang saja, rezeki saya lancar, usaha saya sukses, kemudian saya nggak pernah sakit, bahkan mungkin dia terus-menerus dalam maksiat dan dosa, dan dia melihat dirinya aman-aman saja, sehingga dia menganggap kalau saya begini di dunia pasti ini tanda kalau Allah mencintainya, berarti nanti di akhirat akan diberikan yang lebih lagi, lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Padahal itu adalah istidraj. Allah memberikan nikmat, namun nikmat itu menipu dirinya sehingga dia terus-menerus dalam dosa. Jadi ini tiga yang mungkin bisa kita ambil faedah
Di antara sebab-sebab seorang terus-menerus dalam dosa, yang pertama tadi yaitu bersandar dengan luasnya rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azabnya. Kemudian yang kedua adalah melupakan nas-nas ancaman, dalil-dalil yang sifatnya adalah menceritakan tentang neraka, azab Allah dan seterusnya. Demikian juga yang ketiga, dia terjebak, tertipu ya dengan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya istidraj itu bahasa kita adalah dilulu. Ya, dilulu, diberikan nikmat terus, namun dia terus dalam maksiat. Dan nanti ketika datang tiba waktunya, Allah akan mencabut nikmat itu dan memberikan azab sekonyong-konyongnya dengan ya kondisi yang dia tidak sadar, yang sedang bergelimang nikmat tiba-tiba dicabut sehingga dia tidak bisa menghindar sama sekali. Waliyadzubillah. Ini yang kita bahas dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, penjelasan beliau yaitu tentang waspada dari kenikmatan yang menipu atau dikenal dengan istidraj. Ya, sebelumnya biar tidak kehilangan faedah, kemarin di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang dalil yaitu tentang seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Sebabnya adalah karena meremehkan dosa. Dianggap nggak apa-apa lah, hanya sekedar mengorbankan seekor lalat, hanya lalat saja nggak apa-apa. Namun dia kira itu selamat. Ya, padahal itu adalah satu kata, satu ucapan yang menjerumuskan dia ke dalam api neraka sedalam-dalamnya. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, hadil kalimah al-wahidah yatakallamu bihal abdu yahwi biha fin nari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ini adalah ucapan yang diucapkan seorang hamba yang dengan satu ucapan itu dia terjerumus dalam api neraka sejauh yaitu sejauh timur dan barat, antara timur dan barat, sejauh-jauhnya. Yaitu yang sudah kita bahas kemarin. Intinya jangan sampai kita menganggap remeh satu ucapan yang ucapan itu ternyata kalau kita renungkan ini bahayanya besar. Ucapan syirik, ucapan kufur, ya ucapan sewenang-wenang zalim pada saudara kita, ucapan menghina, meremehkan, merendahkan, ucapan kiber, ucapan sombong, bangga diri, ujub. Bisa di satu ucapan, dengan satu ucapan itu menjerumuskan kita ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kita ingatkan sama-sama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, yaitu dia hendaklah diam. Ya, kita masuk ke pembahasan hari ini, insyaallah kita selesaikan. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, rubbama ittakala ba'dul mughtarrina ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya wa annahu la yughayyaru bihi wa yadhunnu anna dhalika min mahabbatillahi lahu wa annahu yu'tihi fil akhirati afdal min dhalika wa hadha minal ghurur. Beliau mengatakan rahimahullah, ya, bisa jadi terkadang sebagian orang yang sudah tertipu, terpedaya karena dia melihat dirinya bergelimang nikmat, hartanya berlimpah ruah, usahanya sukses, ya, kemudian juga semuanya itu dalam urusan dunia, urusan ilmu juga dia belajarnya lancar, dia bahkan mendapatkan ilmu, gelar dan sebagainya, dia mendapatkan tempat di sisi manusia, ya, kedudukan. Dia melihat itu sehingga dia tertipu dan terus-menerus melakukan ya dosa. Ya, dan dia menyangka annahu la yughayyaru bihi, bahwasanya keadaan itu tidak akan diubah. Dan dia menyangka ini adalah tanda bukti cinta Allah kepadanya. Dan dia menyangka pula pasti nanti di akhirat akan diberikan ya dengan sesuatu yang lebih utama, lebih baik. Dan inilah yang dinamakan al-ghurur. Itulah orang-orang yang keadaannya tertipu. Jadi sebagian yang sudah tertipu, terpedaya dengan istidraj, dia mengira hidupnya aman, tentram, ya, sukses, tidak pernah kekurangan, tidak pernah sempit hidupnya, ya, pokoknya dia hartanya nggak kurang-kurang, keluarganya semuanya, ya, namun dia terus-menerus dalam ya perbuatan dosa, dan dia mengira ini nggak akan berubah ini.
sampai mati pun kayaknya begini terus. Dan dia tetap melakukan dosa, entah dosa tentang sholat, tentang riba, atau tentang zalim, ya, tentang dosa-dosa yang lainnya, tentang zina, waliyadzubillah. Ya, dan dia mengira nanti ini pasti diberikan yang lebih baik lagi di akhirat, dan ini adalah tanda cinta Allah kepada saya. Nah, inilah yang dinamakan apa? Al-ghurur. Ya, itulah yang disebut dengan al-ghurur. Dalilnya apa? Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidraj." Jadi kalau ingin tahu tanda-tanda istidraj, bahasa kita tadi istidraj apa nih? Itu diulur, ya diulur dikasih nikmat, ya nanti ketika tiba datang waktunya nikmat itu dicabut dengan sekonyong-konyongnya, dia diazab, tidak bisa menghindar, tidak bisa bertobat, ya, dan dia terus dalam dosa dan maksiatnya. Ya, sekali lagi ini kita terjemahkannya nanti, yaitu dari sahabat Uqbah bin Amir dari Nabi SAW, tandanya adalah idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Ini artinya dari sahabat Uqbah bin Amir dari Nabi SAW, jika engkau melihat Allah sedang memberikan pada seorang hamba, ya, apa yang dia suka dari dunia, ya, jika engkau sudah melihat, ya, orang ini diberi apa saja yang dia suka dari dunia, padahal dia ala ma'asihi, padahal dia sedang di atas maksiat dan dosa, ya, maka yakinlah, ketahuilah, innama huwa istidraj, itulah yang dinamakan, ya, istidraj. Ini mengerikan, ya. Bisa jadi itu pada ilmu seseorang, dia, ya, ini mengingat tuh saya pribadi yang menyampaikan, ini juga untuk para jamaah. Ya, misalnya ada seorang dai atau ustadz, ya, atau kiai atau syekh, ya, waliyadzubillah, nasallahu al-afiyah, yaitu dia diberikan oleh Allah Ta'ala kedudukan di sisi manusia, atau ada orang yang diberikan kedudukan melalui hartanya, melalui jabatannya, ya, dan dia terus menerus melakukan dosa dan maksiat, dan dia mengira, inilah tanda Allah mencintai saya, buktinya aman-aman saja, nggak pernah ada musibah, nggak pernah tertimpa kesempitan hidup, nggak pernah ada masalah, ya, padahal dia terus-menerus dalam dosa dan maksiat. Yakinlah itu adalah istidraj, karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Shahihah, ya, bahwasanya jika engkau melihat Allah sedang memberikan apa saja yang dia sukai dari hambanya, padahal dia di atas maksiat, yakinlah itu hanyalah istidraj. Kemudian Nabi membaca sebuah ayat di surat Al-An'am ayat 44, qala Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ini harus kita dalami, ya. Di surat Al-An'am ayat 44. Ini kalau kita ambil faedahnya secara umum, ya, ini bukan hanya masalah yaitu dosa tertentu. Kadang kita melakukan sesuatu terlanjur enak, terlanjur enjoy, ya, namun itu melalaikan kita, dan ketika kita sedang enak-enaknya datanglah apa? Ya, azab Allah, datanglah murka Allah seketika, ya, sekonyong-konyongnya, fa idzahum mublisun, sedangkan dia dalam keadaan terdiam putus asa, sudah, ya, tidak ada kesempatan untuk lari dan tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ini yang kita takutkan, na'udzubillah. Makanya dikatakan sekali lagi, falamma nasu ma dzukkiru bih, ini bisa kita artikan secara umum, apabila mereka telah melupakan atau dilupakan dari peringatan yang sudah diperingatkan, ya, ada nasihat dia lupa, ada taklim dia lupa, ada Al-Quran tidak dibaca, ada hadis tidak dibaca, ada teman-teman soleh dia tidak mendekatinya, ya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika itu sudah dia mulai lupa, sudah mulai lalai, ghaflah,
Kemudian kami pun bukakan semua pintu-pintu kesenangan, semua pintu-pintu kenikmatan, semua pintu-pintu kelezatan dunia. Ya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Abwaaba kulli syai'. Kami bukakan semua pintu-pintu kebaikan, semua pintu-pintu kesenangan, kelezatan, syahwat. Ya, hatta idza farihu, sampai ketika mereka itu farihu, bergembira, senang, sedang menikmati seenak-enaknya ya. Ya, bima utu, dengan apa yang kami sudah berikan, dengan apa yang sudah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, tiba-tiba kami siksa mereka sekonyong-konyongnya dengan kondisi yang sangat mendadak. Nih, dengan kondisi yang atau dengan dalam keadaan yang tidak disangka-sangka, fa idzahum mublisun, tiba-tiba dia diam terputus asa, dia diam berputus asa. Udah, ya seperti pandangan kosong, tidak bisa menghindar dan tidak bisa kesempatan untuk bertobat. Waliyahudzubillah. Inilah dinamakan apa? Ya, istidraj. Ya mungkin ya di antara kita pernah membaca ayat ini atau pernah di antara ahli ilmu menjelaskan. Ini sekedar yang saya tahu nih, yaitu ada di antara ahli ilmu ya yang menjelaskan tentang efek HP ya. Efek HP ketika kita terus-menerus dalam media sosial, ini mungkin bisa dibawa ke ayat ini. Ya, coba kita lihat lagi. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lalai dengan peringatan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka Allah bukakan semua kelezatan, kenikmatan, kesenangan ya, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka enjoy sedang game misalnya, atau sedang main apa, sedang melihat apa, senang-senangnya. Kemudian apa yang terjadi? Akhadnahum baghtah. Kami ambil, kami siksa mereka sekonyong-konyongnya dengan keadaan ya sangat mendadak. Fa idzahum mublisun. Tiba-tiba mereka diam berputus asa. Ini makanya kadang kita ghaflah ya, nasallahu wal afiyah. Ya, namun semoga ya dengan usaha kita, upaya kita dengan zikir, ibadah, sholat, hadir di majelis taklim, menerima nasihat, ya sehingga wa'idul qalbi, penasihat hati kita hidup. Ini yang pernah kita bahas di bab tazkiyatun nafs. Tujuan kita belajar adalah menghidupkan hati agar ketika hal-hal yang sifatnya melalaikan tadi, ada alarm di hati kita, kemudian kita bergetar, takut, kemudian udah cukup selesai. Atau kalau kita mungkin butuh ya sekedarnya saja, tapi jangan sampai yang melampaui batas atau kepada hal-hal yang haram. Kalau hal-hal yang haram lewat, kita hindari. Ya, atau ya dipalingkan ke hal-hal yang lain. Ini yang kita takutkan. Semoga ini peringatan buat kita semuanya. Sekali lagi, monggo silakan nanti dilihat surat Al-An'am ayat 44. Ya, ayatnya berbunyi, kita ulangi lagi. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lalai dari peringatan, ini juga orang-orang yang diistidraj, lalai tidak sholat, lalai tidak belajar ilmu, tidak hadir di majelis taklim, ya tidak mengambil nasihat, tidak berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Ya kemudian Allah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan usahanya. Ya pokoknya bisnisnya sukses lancar ya. Ya, sampai ketika dia sudah sangat enjoy menyenangi bisnisnya itu, kehidupannya itu dengan kesenangannya, sambil dia letap lalai, maka akhadnahum baghtah. Tiba-tiba kami ambil, kami siksa, kata Allah Ta'ala dengan sekonyong-konyongnya, fa idzahum mublisun. Tiba-tiba mereka apa? Ya diam berputus asa. Nah, ini agar lebih paham lagi kita bacakan tafsir dari Syekh Abdurrahman Sa'di. Beliau menjelaskan rahimahullah, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lalai dari apa yang diperingatkan untuk mereka, lalai dari Al-Qur'an, lalai dari zikir, lalai dari majelis taklim, lalai dari nasihat, lalai dari menuntut ilmu, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka segala sesuatu dari kesenangan dunia. Makanya dikatakan minad dunya wa ladzatiha wa ghaflatiha. Ya Allah bukakan untuk mereka itu semua segala sesuatu dari kelezatan dunia, kesenangannya dan kelalaiannya. Hal-hal yang melalaikan itu Allah bukakan semua. Ini kan mengerikan ya. Na'udzubillah. Ya ketika lagi senang-senangnya, ya semuanya itu datang.
ya kesenangan, kelezatan ya dari dunia, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya, sampai ketika mereka sedang bersenang-senang, sedang menikmati syahwat, kelezatan, atau kalau ini kita bawa ke kekuasaan ya, kalau sedang menikmati kekuasaannya, jabatannya, padahal dia dengan jabatannya, dengan kekuasaan itu dia berbuat zalim terus menerus misalnya, ini juga kita ingatkan ya, karena keumuman kaum muslimin ya baik rakyat atau pejabat yang mendapatkan jabatannya itu dengan cara yang haram dan dia terus menerus dalam kezaliman dan aniaya, ya maka hati-hati, bisa-bisa apa? Akhadnahum baghtah. Allah mengambil mereka dalam kondisi yang tidak disangka-sangka dengan sekonyong-konyongnya, fa idzahum mublisun ay ayisuna min kulli khair, sehingga dia dalam keadaan putus asa dari segala kebaikan. Wa hadza ashaddu ma yakunu minal azab, dan ini keadaannya lebih berat daripada azab itu sendiri. Ya, bayangkan ya, ketika kita sedang enak-enaknya datang musibah. Sedang tidur, sedang main, datang musibah. Ya, sedang datang musibah, kemudian kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu lebih berat daripada azab. An yu'khadhu ala ghurratin wa ghaflatin wa tuma'ninatin. Ketika seseorang itu diazab dalam kondisi lalai, dalam kondisi ghaflah, dalam kondisi tertipu, dalam kondisi merasa nyaman, dalam kondisi merasa tentram, dalam kondisi merasa kuat, merasa hebat. Nah, ini kan mengerikan. Liyakuna asyadda ya li'uqubatihim, agar hal itu menjadi hukuman yang lebih berat untuk mereka. Wa a'dhamu li musibatihim, dan agar lebih berat musibah mereka. Itu yang disebutkan di tafsir As-Sa'di. Ini kita terjemahkan ya. Jadi maknanya ya, ketika fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka dunia, kesenangannya, kelalaiannya, semuanya. Sehingga apabila mereka sedang bergembira, sedang menikmati entah harta, entah syahwat, jabatan, kekuasaan, dan dia zalim, dia berbuat dosa, maksiat, ya dia melalaikan peringatan Allah, ya ketika dia sedang enjoy-enjoynya, sedang nikmat-nikmatnya, sedang kuasa-kuasanya, sedang hebat-hebatnya, kami azab mereka, dan tiba-tiba mereka diam berputus asa. Maksudnya tadi, putus asa dari segala kebaikan, dan itulah azab yang lebih berat dan paling berat ya, dalam kondisi ketika mereka maghrurun atau mughtarun, tertipu, sedang bergembira, sedang menikmati, sedang lalai, dan sedang merasa aman, ayem ya bahasa kita, tentram, dan itulah hukuman yang lebih berat, dan itulah musibah yang lebih berat bagi mereka. Itulah yang dinamakan istidraj. Ini dari tafsir surat Al-An'am ayat 44. Ya, silakan nanti bisa dibuka kembali. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan qala ba'du salaf, ya, berkata sebagian ulama dahulu dari kaum salaf, idza ra'aitallaha yutabi'u ni'amahu 'alaika fa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu fa inna ma huwa istidrajun yastadrijuka bih. Ya, yastadrijuka bih. Ya, jika engkau melihat Allah sedang mendatangkan nikmat kepadamu terus-menerus, habis nikmat satu datang lagi, habis rezeki satu datang lagi, harta ini datang lagi, bisnis satu tawaran bisnis lagi, pokoknya jabatannya naik lagi, terus lagi, nggak pernah terputus ini. Allah selalu mengikuti ya kepadamu nikmat di atas nikmat. Namun wa anta muqimun ala ma'asih, namun dalam kondisi itu engkau sedang terus menerus dalam maksiat. Ya, hati-hati, fahdharhu, hati-hati. Fa innama huwa istidraj, itu adalah istidraj yang Allah timpakan kepadamu ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus ya menghindarkan diri dari hati yang ghaflah. Nah, kita ingatkan kembali dengan la in syakartum di ayat nih, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi ya lasyadid, di surat Ibrahim. Yaitu jika engkau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat itu untuk kalian. Wal in kafartum, jika engkau kufur, jika kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sungguh azab itu amat sangat pedih. Ya, maka sekecil apapun nikmat, jangan lupa kita bersyukur dengan hati, kemudian dengan lisan kita ucapkan,
memuji Allah dan kita wujudkan dengan amal soleh, dengan perbuatan. Kalau itu harta, ya kita infakkan. Habis kebutuhan kita selesai, setelah itu kita ya infakkan fisabilillah untuk orang-orang yang membutuhkan, ya untuk masjid, ya untuk pesantren, atau untuk hal-hal yang lain yang sifatnya fisabilillah. Ya agar kita tidak tertipu. Demikian juga yang inti dari pembahasan ini adalah jangan sampai pura-pura aman dengan dosa yang kita lakukan. Ya, ketika kita melakukan dosa, kok rezeki tetap lancar? Ya, ketika kita meninggalkan hal-hal yang wajib, ya kita menganggap aman-aman saja, ya keluarga aman, tentram, rezeki lancar, bahkan gaji naik terus misalnya, ya dia lupa bahwasanya dosa itu sumber malapetaka. Ya tidaklah Allah mengazab seseorang kecuali karena dosanya. Ya maka ini harus kita ingat. Jika engkau melihat, ya kalau kita kaca atau mengaca pada diri kita, kalau sedang kita berbuat maksiat, namun Allah terus-menerus memberikan nikmat kepada kita tanpa henti, tanpa putus, hati-hati. Itu bukan nikmat beneran, itu adalah istidraj yang Allah timpakan kepada kita dengan nikmatnya. Itu perkataan orang-orang soleh dahulu yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, kemudian kita lanjut, ada ayat lagi yang ini mengarah kepada istidraj, yaitu prasangka orang-orang yang sedang berbuat kufur, berbuat syirik, berbuat dosa, yaitu menyangka bahwasanya dengan kekufurannya itu Allah terus-menerus memberikan ya nikmat ya dan kelezatan dunia. Padahal itu prasangka yang keliru. Ya, padahal kekayaan yang berlimpah ruah yang Allah berikan itu bukan bukti tanda cinta Allah kepada hamba. Ya, dunia itu di sisi Allah tidak ada harganya sama sekali. Dalam hadis fi ma'na "Lau kanatid dunya 'indallah ya mithla janahi ba'udah ma saqa kafirun wala syurbata ma" atau kama qala sallallahu. Seandainya dunia itu di sisi Allah itu sebesar sayap nyamuk, ya pasti Allah tidak akan memberi minum orang kafir walaupun hanya syurbata ma, walaupun hanya seteguk aja, nggak dikasih minum. Namun yang kita lihat orang kafir yang nggak sholat, bahkan ateis ya, bahkan yang tidak percaya Tuhan sama sekali, itu mereka tetap bisa minum sepuasnya, makan seenaknya, ya selezat-lezatnya, dapat rezeki, dapat uang, dapat bisnis, sehat, ya atau bahkan nggak pernah sakit bahkan. Ya maka dunia itu di sisi Allah tidak ada harganya sama sekali. Makanya jangan sampai tertipu ketika dapat harta, dapat rezeki, itu bukan tanda Allah mencintai. Bisa jadi itu adalah ujian. Ya, yang nanti akan kita sebutkan yang sebenarnya sudah pernah atau sering diingatkan, yaitu di surat Al-Fajr juga. Jadi kita baca dulu firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Ya, ayatnya berbunyi, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfur birrahmani libuyutihim suqufa min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqi'un wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yang artinya laula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah. Kalau sekiranya bukan karena ya agar menghindarkan umat ini di atas kekufuran, ya pasti ya orang-orang atau pasti akan kami jadikan orang-orang yang kufur kepada Allah itu rumah-rumah mereka berupa apa? Berupa perak, atapnya perak, lotengnya berupa perak, tangga-tangganya itu berupa perak yang mereka menaikinya. Dan kami jadikan pula rumah-rumah mereka itu pintu-pintunya ya pagar-pagarnya atau dipan-dipan mereka juga dari perak. Wa zukhrufan, dan kami hiasi dengan emas. Namun ingat, kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu hanyalah ya kesenangan dunia yang menipu. Wal akhiratu 'inda rabbikal muttaqin. Sedangkan akhirat itu yang lebih baik di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini yang disebutkan ya di surat Az-Zukhruf ayat ya 33 35. Ya sekali lagi ini prasangka orang-orang yang sedang diistidraj. Ya, kalau seandainya Allah tidak menginginkan agar umat itu satu semuanya kafir, ya pasti Allah akan berikan semua
semua yang diinginkan oleh orang-orang kafir dengan kekufurannya. Sehingga rumah-rumah mereka itu dari emas, dari perak, yang mewah semuanya. Ya namun Allah tidak menginginkan hal itu. Kenapa? Nah, ini mungkin ya bisa kita ambil faedah. Ada takdir Allah itu ada dua, takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir syar'i Allah menginginkan ya menyukai keimanan, menyukai tauhid, menyukai ibadah. Namun nggak semua orang ya beriman, tidak semua orang bertauhid. Jadi juga di antara takdir kauni adalah adanya syaitan, adanya iblis, adanya kekufuran, adanya kesyirikan. Ya Allah tidak menyukai hal itu, namun itu sebagai ujian dan hikmah ya sehingga hal itu terjadi. Maka takdir syariah Allah tidak menginginkan semua orang kafir, tapi memang harus ada kekufuran. Ya seandainya hal itu terjadi, ya seandainya semua umat kafir sehingga dia atau setiap orang kafir menginginkan dengan kekafirannya harta, pasti Allah beri. Namun ini maksudnya Bang ya. Ini silakan nanti bisa didalim lagi surat Az-Zukhruf ayat 33 35. Bisa lihat tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di. Jadi di sini Allah yaitu menghalangi ya orang-orang yang kafir dengan prasangkanya kalau dia kafir dia akan semakin kaya. Sehingga nanti semua orang akan kafir satu dunia, seluruh bumi pun nanti akan kafir. Tidak. Ya seandainya itu terjadi, ya Allah akan beri semuanya. Ya, walaupun Allah beri itu tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kenapa? Tadi ini di antara makna ayatnya adalah bahwasanya dunia itu di sisi Allah tidak berharga sama sekali. Makanya jangan sampai menyangka ketika seorang mendapatkan harta itu adalah tanda Allah sedang memuliakannya. Tidak sama sekali. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya di surat Al-Fajr ini sering ya, insya Allah sebagian hafal juga. Itu kenikmatan hidup itu bukan tanda kemuliaan. Dan juga kesempitan hidup itu bukan tanda kehinaan. Ayatnya insya Allah hafal. Qala Allah Ta'ala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, langsung dibantah. Ya, yang artinya adapun manusia ketika Allah uji, dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan, diberikan nikmat, diberikan harta, ya kenikmatan hidup, semua kemewahan harta dia dapat. Kemudian dia mengatakan, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun yang sebaliknya, orang-orang yang diuji dengan disempitkan kehidupannya, rezekinya, ya rezekinya tidak lancar, kehidupannya serba kekurangan, fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian dia mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Ya, makanya ini ada terjemahannya ya. Itu qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Al-Qayyim mengatakan maksud dari ayat ini adalah laisa kullu man na'amtuhu wa wasa'tu alaihi rizqahu akunu qad akramtu. Tidak setiap orang yang aku beri nikmat, yang aku lapangkan rezekinya, itu berarti aku sedang memuliakannya. Tidak. Ya. Wala kullu man ibtalaituhu wa dhayyaqtu alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu. Dan tidak setiap yang aku hinakan, aku uji, ya kita ulangi, tidak setiap yang aku uji, aku sempitkan rezekinya, berarti aku telah menghinakannya. Tidak. Ya kenapa? Ukuran dihinakan dan dimuliakan itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan ketenaran. Ya kan kita sudah hafal surat Al-Hujurat, inna akramakum ya indallahi ya atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia, atqakum, inna akramakum, yang paling mulia adalah orang yang paling ya bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, maka kuncinya kalau kita ingin benar-benar dimuliakan oleh Allah, ketika pas dapat nikmat tetaplah beribadah. Jangan sampai ghaflah, jangan sampai lalai. Terus tetap bersyukur kepada Allah, ingat hak-hak yang harus dikeluarkan.
ya, dan terus beribadah istiqomah, ya, agar benar-benar itu dimuliakan. Demikian juga ketika kita sedang diuji dengan kesempitan, kekurangan, banyak utang misalnya, ya, banyak utang atau pokoknya banyak masalah, tetap husnudzon kepada Allah dan tetap beribadah. Bisa jadi apa? Itu adalah kemuliaan dengan ujian dan cobaan. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, bal abtali hadza bin ni'mah wa ukrimu hadza bil ibtila. Bisa jadi Allah menguji seseorang dengan nikmat, dan bisa jadi Allah menguji atau memuliakan seorang dengan ujian. Ya, itu kesimpulannya, ya. Jadi bisa jadi sebenarnya Allah menguji orang ini dengan nikmat. Dikasih nikmat, sedang diuji dia, mampukah dia menjadi orang yang bersyukur, bersabar, qanaah, ya, dia bisa menahan walaupun dia bisa beli apa saja namun dia sabar, dia gunakan harta yang berlimpah ruah itu untuk fisabilillah sehingga dia selamat dari ujian. Ya, atau bisa jadi seseorang yang dimuliakan itu dengan cobaan. Ya, Allah angkat derajatnya dengan banyak musibah, dengan banyak masalah, ya, dengan kekurangan hidup, kesempitan rezeki dan seterusnya. Bisa jadi Allah muliakan. Kenapa? Ya, dalam makna hadis, bisa jadi seseorang itu derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala, namun amalannya biasa-biasa, amalannya sederhana. Bagaimana cara mengangkat orang tersebut agar derajatnya naik? Yaitu dengan ujian, dengan musibah, dengan sakit, dengan kehilangan, dengan kesempitan hidup. Ya, sehingga kalau seorang hamba faham ini, ya, dia dalam ujian pun dia tetap tersenyum, dia tetap bahagia. Kenapa? Inilah cara Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi, bukanlah kehinaan itu dengan kesempitan hidup, dan bukan pula kemuliaan itu tanda sukses kalau hidupnya rezekinya lapang, tidak. Bisa jadi kelapangan rezeki itu adalah ujian, bisa jadi kesempitan hidup, kesempitan rezeki itu adalah kemuliaan yang Allah angkat melalui ujian dan cobaan. Ya, semoga bermanfaat. Ini, jadi jangan sampai tertipu. Kalau tertipu berarti dia sedang diistidrat. Dia menyangka terus maksiat, terus-menerus bermaksiat, namun rezekinya lancar, berarti diistidrat. Ya, makanya dikatakan, dibantah di ayat itu, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Ini terakhir insyaallah. Kemudian ada satu hadis yang ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, namun ada yang mensahihkannya, yaitu dari hadis Nabi SAW, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib, atau illa man ahabba. Kita ulangi, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapa? Kepada siapapun yang Allah cintai dan siapapun yang Allah tidak cintai. Nah, jadi jangan mengira ketika dikasih dunia Allah mencintai, tidak. Allah itu ngasih dunia siapa aja, yang dicintai, yang tidak dicintai Allah kasih. Orang kafir nggak sholat itu juga Allah kasih dunia. Ya, berarti jangan GR, ya. Jangan GR ketika rezekiku lancar banget, berarti Allah cinta saya. Enggak, ya. Ya, jadi jangan mengira diluaskan rezekinya itu tanda Allah mencintai. Enggak. Kenapa? Allah ngasih dunia itu kepada siapa saja. Mau sholat nggak sholat, Allah tetap kasih dunia. Kenapa? Dunia itu nggak ada harganya. Dunia itu, ya, tidak senilai dengan sesayap nyamuk. Atau dunia itu hanya tetesan air terakhir yang kalau kita celupkan jari kita ke lautan yang luas, kemudian kita tarik, tetesan terakhir itulah dunia. Sedangkan lautan luas yang tak bertepi tadi itulah akhirat. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, yang turun ke dunia itu baru satu rahmat, masih ada 99 rahmat di surga, di akhirat yang Allah simpan. Sedangkan satu rahmat saja itu sudah cukup untuk seluruh dunia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mulai jinnya, manusianya, tumbuhannya, hewannya, dan enggak pernah kekurangan sama sekali. Itu baru satu rahmat. Lalu bagaimana 99 rahmat kelak di surga? Ya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ja'alna minal jannah, Allahumma. Ya, jadi dunia itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Adapun wala yu'til iman illa man ahabba. Adapun iman itu tidak diberi kecuali yang Allah cintai saja. Nah, kalau kita diberi iman, diberi ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat kita amalkan, ya, berarti Allah, tanda-tanda Allah mencintai kita, sebagaimana dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan
Yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah pahamkan untuknya agama. Dan juga dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah jadikan dia beramal. Ilmu dan amal, iman. Nah, kalau kita punya iman, punya ilmu, punya amal, walaupun kantong kering ya sudah disiram air tetap kering aja. Suka kering terus ya, utang di sana sini ya, SPP belum bayar, ya, daftar ulang belum lunas lagi ya, misalnya. Ya, misalnya. Tapi kita punya iman, ilmu, tetap semangat. Kenapa? Itulah tanda-tanda Allah mencintai kita. Ya, ini hadisnya nggak kita tampilkan ya, tapi di kitab Ibnu Qayyim ada ini. Atau silakan nanti dicari. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Adapun iman tidaklah Allah beri kecuali orang yang Allah cintai saja. Bersyukurlah orang-orang yang punya iman, punya ilmu, punya amal. Ya, husnudonlah kepada Allah. Berarti Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Dan iman itu tidak ada harganya dengan dunia sama sekali. Ya. Kemudian terakhir sebagai penutup, qala ba'dus salaf, rubba mustadrijin bi ni'amillahi alaihi wa la ya'lam wa rubba maghrurin yastarullahu alaihi wa huwa la ya'lam wa rubba maftunin bi sana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Jadi kita kirim yang lebih lengkap, ini kurang lengkap, insyaallah di WA nanti. Sebagai penutup, bisa jadi orang yang sedang diistidraj dengan nikmat-nikmat Allah sedangkan dia nggak sadar. Dia sedang diistidraj ini, dikasih harta banyak, nggak sholat, dikasih harta banyak, nggak menuntut ilmu, dikasih harta banyak, nggak mengeluarkan zakat, dikasih kesenangan hidup, dia malah berzina, naudzubillah, malah korupsi. Ini boleh nggak menyebut pejabat ya? Ya karena biar ya mungkin ada pejabat juga. Ya sudah pejabat gajinya puluhan juta mungkin ya, plus apa itu fasilitasnya, tapi masih korupsi juga. Ya nggak takut ini ya, istidraj itu. Bisa jadi seorang di istidraj, dia terus-menerus dalam korupsinya, kezalimannya, semenang-menang, ya atau bisa jadi seorang penuntut ilmu ya, dia hafalannya lancar, lobit ya, mungkin, tapi dia tetap maksiat, pacaran ternyata, ngechat sama cewek misalnya, ya ternyata dia pacaran, sedangkan dia nggak sadar. Itu bisa jadi ya orang yang tertipu Allah tutupi, ini yang lebih ngeri juga. Bisa jadi orang yang tertipu tertutupi dosa-dosanya sedangkan dia nggak tahu. Bisa jadi di antara kita ya, namun kita harus bertobat. Allah selalu menutupi dosa-dosa kita. Ya artinya apa? Kita berbuat dosa nggak ada orang yang tahu sama sekali. Tapi dia nggak sadar, terus menerus begitu. Nah, ini mengerikan. Ya, warubba maftunin bi sana'in nas alaihi wa huwa la ya'lam. Atau bisa jadi seseorang yang terus-menerus dipuji oleh manusia. Dia kemana-mana itu disiapkan karpet merah. Ya. Kemana-mana dipuji, masya Allah, ini dan seterusnya. Pujian selalu datang, sedangkan dia nggak sadar bahwasanya pujian itu ya awal malapetaka bagi dirinya. Kenapa? Dia bisa ujub, ya dia bisa bangga diri dan akhirnya dia lupa. Dia terus-menerus terbang, ya nanti ketika jatuh dia nggak sadar. Jadi bisa jadi orang diistidraj dengan nikmat Allah dia nggak sadar. Bisa jadi dia tertipu, Allah selalu menutupi dosa-dosanya, namun dia nggak segera bertobat, dia pun nggak sadar juga. Bisa jadi orang selalu dipuji oleh manusia, dia orang-orang sekitarnya, namun dia bangga diri dan nggak sadar-sadar juga. Ya, na'udzubillah. Nasallallahu alaihi semoga ini sedikit bermanfaat. Nah, kita mohon kepada Allah, kita berlindung dari muhtarun, dari ightirar wal ghurur, kita berlindung dari tipu daya, dari hal-hal yang menipu, yang bagian dari istidraj, dan kita meminta kepada Allah ketulusan hati, kejujuran, keikhlasan dalam beramal. Kita tidak minta kecuali ridho Allah, kita tidak minta kecuali ya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut benar-benar azabnya dan juga nerakanya. Semoga diberikan keistiqomahan dan kemudahan untuk terus berilmu dan beramal. Allahumma amin. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.